sekarang materi di pertemuan ke-7 ini saya akan menyampaikan tentang, kalau kemarin terakhir kita sudah pada aksiologi ilmu komunikasi ya, aksiologi ilmu komunikasi. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang mempengaruhi terhadap ilmu komunikasi. Karena kan komunikasi itu bersifat eklektif gitu ya, datang, pergi, dan berasal dari mana-mana. Nah, ilmu-ilmu apa saja yang mempengaruhi terhadap ilmu komunikasi? Nah, salah satu ilmunya yang akan saya sampaikan hari ini ya. Oke, sebentar ya, saya share screen dulu sebentar. Bagaimana teman-teman, sudah terlihatkah? Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah ya, sudah terlihat ya, alhamdulillah. Oke, yang pertama adalah sosiologi sebagai akar ilmu komunikasi ya. Sosiologi sebagai akar ilmu komunikasi, artinya sosiologi inilah yang nanti akan mempengaruhi terhadap perkembangan ilmu komunikasi. Awalnya komunikasi itu kan berada pada ranah sosiologi, tetapi tahun di Indonesia itu 900-an ya, 1900-an itu sudah sudah beralih menjadi ilmu tersendiri kan gitu ya. Sehingga antara sosiologi dengan komunikasi itu adalah levelnya sama, menjadi ilmu tersendiri. Nah, bagaimana mungkin misalnya ilmu komunikasi bisa menjadi mandiri? Ya, karena mempunyai ciri khas dari ilmu-ilmu yang membedakan dengan ilmu-ilmu yang lainnya ya. Kemarin sudah kita bahas bedanya apa antara atau ciri khas dari ilmu komunikasi itu di ontologi, sudah saya bahas kan begitu ya. Tuh. Nah, sekarang yang sosiologi mempengaruhi terhadap ilmu komunikasi, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian, ya, pengertian sosiologi itu apa, lalu ciri khas dari sosiologi itu apa, lalu kontribusi terhadap ilmu komunikasi itu seperti apa, gitu ya. Jadi ada 3 hal. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada ciri khas, yang ketiga ada kontribusi, kan gitu ya, ada kontribusinya. Jadi ciri khas atau sebelum ke ciri khas, saya berikan dulu pengertian sosiologi. Nah, ini. Banyak sekali ahli-ahli dari sosiolog gitu ya yang menjelaskan tentang pengertian sosiologi itu apa. Banyak sekali sosiolog yang mendefinisikan tentang sosiologi. Salah satunya adalah misalnya Pitirim Sorakin di situ ya. Nah, menurut dia sosiologi itu adalah hubungan atau pengaruh timbal balik antar beragam gejala. Ini lihat di situ ada tulisan ada keywordnya adalah hubungan ini ya. Hubungan. Yang berikutnya menurut masih Pitirim Sorakin bahwa sosiologi itu adalah hubungan atau pengaruh timbal balik antar gejala. Kemudian yang berikutnya adalah sosiologi itu adalah ciri umum dari setiap gejala sosial, gitu ya. Nah, gejala sosial. Kalau tadi itu adalah hubungan timbal balik antar beragam gejala, lalu yang keduanya adalah hubungan timbal balik antara gejala sosial dan non sosial, dan ketiga adalah ciri umum dari setiap gejala sosial. Pertanyaannya, apa gejala sosial? Kan ya, gejala sosial itu adalah proses-proses yang terjadi, cikal bakal proses yang terjadi di dalam lingkungan sosial, gitu ya. Itu menurut Pitirim Sorakin. Lalu menurut Rosser and Warren, nah menurut dia sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok, gitu ya, dalam kelompok. Sehingga sekali lagi di situ ada kalimat hubungan, gitu ya, hubungan. Nah di situ. Lalu menurut Obur dan Nimkov itu adalah menurut dia itu salah satunya sosiologi itu adalah penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial. Ini hubungan, ini interaksi. Nah, dari pendapat-pendapat tersebut dari tiga ahli itu, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang hendak mengerti
dan menjelaskan tindakan sosial dari manusia yang dapat mempengaruhi masyarakat. Ya, tindakan sosial di sini tindakan sosial berarti ada hubungan. Harusnya ada hubungan ya, hubungan atau tindakan sosial dari manusia yang dapat mempengaruhi terhadap masyarakat. Terserah nanti teman-teman mau mendefinisikan atau mau menyimpulkan apa nanti dari dari P.T. Sorakin, yang kedua adalah Rosa Enggaren, dan yang ketiga adalah Obgun dan Nivop. Nah, saya mendefinisikannya adalah begini, dari 3 ahli tersebut. Gitu ya. Itu yang menyangkut pengertian sosiologi. Oke, yang kedua kita bahas tentang karakteristik atau ciri khas, gitu ya. Ciri khas dari ilmu sosiologi itu apa? Nah, ilmu sosiologi adalah ilmu ciri khasnya ini ya, atau karakteristiknya ilmu pengetahuan sosial, bukan ilmu pengetahuan alam, sudah pasti ya. Kemudian kalau yang kedua, sosiologi itu adalah ilmu kategoris, bukan disiplin normatif. Kalau normatif itu kan ilmu hukum ya, ilmu hukum. Kalau kategoris adalah pengkelompok-kelompokan, mempelajari tentang pengkelompok-kelompokan, kelompok sosial, kelompok budaya, dan segala macam di situ. Berarti di situ ada pengkelompokan-pengkelompokan. Lalu yang ketiga, ciri khas dari sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan murni, bukan ilmu terapan. Murni, jadi bukan ilmu terapan. Kalau ilmu terapan itu biasanya adalah aplikatif ya, aplikatif ilmunya langsung tentang ilmu otomotif misalnya, lalu langsung bisa diaplikatifkan. Gitu ya. Kemudian yang ciri khas yang keempat, bahwa ilmu sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak, bukan konkret. Ya kan, karena pendapat-pendapat orang atau hubungan-hubungan orang itu kan tidak bisa langgang, tidak bersifat 1 atau 2 langsung tambah 1 atau tambah 2, 3, tidak. Tapi bersifat abstrak karena menyangkut alam pikiran manusia, motif manusia, karena untuk mencapai sebuah hubungan di dalam satu masyarakat itu kan ada perlu tujuan, kemudian ada perlu motivasi. Nah, itu adalah sifatnya abstrak, bukan konkret, tidak terlihat oleh mata gitu ya. Kemudian sosiologi juga menghasilkan pengertian dan pola-pola umum, ya, pengertian pola-pola umum, aturan-aturan umum gitu ya, pedoman-pedoman umum. Nah, itu di situ adalah dari karakteristik ilmu sosiologi. Kemudian karakteristik lainnya adalah ilmu sosiologi adalah ilmu yang bersifat rasional, ya, alam pikiran manusia kan. Nah, itu ya, itu mengenai karakteristik sosiologi. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan dulu, kita baru pengertian dan karakteristik sosiologi. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak, enggak. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh. Nanda, ada yang mengatakan cukup, lanjut? Cukup, Pak. Lanjut. Lanjut ya. Oke, kita lanjut kalau begitu. Ajijah, yaitu Ajijah. Lanjut. Lanjut. Bima, ya Bima mah angkatan 2000 berapa tuh? 17 ya, 18. Udah semester 7. Ilyas. Ilyas, ada yang menanyakan Ilyas? Tidak hadir ya Ilyas. Bayu. Juga tidak hadir Bayu, atau lagi ke toilet dulu, ke toiletnya lama amat gitu ya. Oke, itu tentang karakteristik. Kontribusi. Nah, di dalam kontribusi minimal ada 2 yang ditarik dalam ilmu sosiologi kepada ilmu komunikasi. Apa itu? Interaksi dan tatanan. Tatanan itu kan susunan ya, susunan kelompok, susunan dari mulai kelompok terkecil, dari keluarga, RT, RW, itu kan berbeda-beda susunan tatanan sosialnya. Ini bukan tantanya ada 3, harusnya 2 ya, tatanan. Kalau ini kan tata. Bentar ya, saya hapus dulu tata, banyak tata. Nah, tatanan. Nah, dari situ, dari interaksi dan tatanan ini si komunikasi ini, si sosiologi ini berpengaruh atau berkontribusi terhadap ilmu komunikasi itu adalah ingin mengetahui berbagai fenomena yang saling mempengaruhi dalam pola kehidupan. Ada interaksi, ada tatanan kan gitu ya. Di situ. Gitu, ini di sini. Nah, yang seperti dalam
menyangkut tipe tatanan tadi itu apa aja kan gitu ya. Tadi kemarin seperti yang saya sampaikan tadi ada tatanan budaya, ada tatanan struktur sosial, ada tatanan ekologi. Nah, ini semua berkontribusi terhadap ilmu komunikasi. Maka ilmu komunikasi. Misalnya tentang budaya, kita mengenal komunikasi lintas budaya, ya kan? Lintas budaya itu nanti dipengaruhi oleh sosiologi dan antropologi. Lalu kita mengetahui di dalam ilmu komunikasi itu ada yang disebut dengan, nah itu semua sikap sosial ya, bukan sikap individu. Karena kalau sikap individu itu adalah berkaitan dengan psikologi, gitu ya. Nah itu juga ada struktur sosial. Kemudian ekologi, pola hubungan komunikasi yang terjadi pada masyarakat rendah itu semua ada dari sini, gitu ya. Jadi sebetulnya yang paling banyak berkontribusi terhadap ilmu komunikasi itu adalah kesatunya adalah sosiologi dan yang kedua adalah psikologi, ya psikologi. Nanti kita akan bahas yang lainnya. Itu ya sebetulnya bahannya tadi salah satu teorinya adalah misalnya tentang budaya, teori-teori yang berada di komunikasi lintas budaya, banyak sekali di situ teori-teorinya. Salah satunya adalah tentang teori norma budaya. Nah di sini komunikasi teori norma budaya yang Everett Rogers itu yang melahirkan 3 teori. Yang pertama adalah teori norma budaya, kategori sosial dan perbedaan individu. Nah itu semua diperoleh dari ilmu sosiologi. Siapa yang mempopulerkan teori ketiga tadi? Itu tadi Everett Rogers ya. Nanti dibaca lagi ya, Everett and Rogers. Coba nanti dibaca lagi di kita ketika kuliah di teori komunikasi. Mungkin teman-teman pernah mengenal apa itu teori kategori sosial, teori perbedaan individu dan teori norma budaya. Nah di situ ada ya, itu adalah sumbangsih dari ilmu sosiologi terhadap ilmu komunikasi. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Ada pembagian komunikasi, bentuk komunikasi kelompok besar, kelompok kecil, sedang, kan gitu ya, atau organisasi besar, organisasi kecil, atau sedang. Itu semua berasal dari sosiologi. Pokoknya yang berkaitan dengan interaksi antara satu dengan yang lainnya, lebih dari 3 orang, itu berarti mengambil dari sosiologi. Lebih dari 2 orang gitu ya, nah itu berarti termasuk ke dalam sosiologi. Yang diambil dari sosiologi maksudnya, yang diambil dari sosiologi ditarik menjadi ilmu komunikasi. Sebetulnya itu sangat singkat sekali materinya untuk sosiologi mempengaruhi terhadap ilmu komunikasi. Silakan kalau ada yang mau bertanya, monggo. Kalau tidak, saya mungkin nanti ngecek ke teman-teman, misalnya teman-teman nanti harus dipastikan ya, nanti materinya sudah dapat semua, karena nanti UTS itu materinya sampai di sini materinya dari pertemuan kedua, karena pertemuan ke-1 itu kontrak kuliah, lalu pertemuan kedua sudah materi, pertemuan ketiga, keempat, kelima, dan keenam, ketujuh sekarang. Minggu depan kita akan melakukan UTS.